Baiklah, Ananda sekalian, pada pertemuan dan pembahasan materi kali ini, kita akan membahas tentang jaringan nirkabel. Baiklah, pada jaringan kabel ini kita terdiri dari beberapa poin penting. Yang pertama adalah jaringan nirkabel. Mungkin nanti di sini adalah tentang pengertiannya. Yang kedua adalah keunggulan jaringan nirkabel. Dan yang ketiga adalah kerugian jaringan nirkabel. Mari kita bahas satu per poinnya. Yang pertama adalah jaringan nirkabel. Apa itu jaringan nirkabel? Mungkin jika kita definisikan dengan kata nirkabel, mungkin ini sedikit agak asing. Karena mungkin jarang terdengar bagi kita. Tetapi bahwasannya jika kita alihkan ke bahasa keseharian kita, mungkin ini sudah menjadi kebutuhan pokok kita dalam sehari-hari. Ya, jaringan kabel itulah jaringan teknologi yang menggunakan dua piranti untuk bertukar data tanpa media kabel. Jadi contoh paling nyatanya adalah WiFi. Nah, WiFi ini juga inilah termasuk jaringan yang nirkabel. Dia menggunakan teknologi dua piranti untuk bertukar data tanpa media kabel. Jadi dia menangkap sinyal yang ada pada sekitaran lingkungan itu. Seperti teknologi infrared pada remote TV juga termasuk jaringan nirkabel. Contohnya ialah seperti Bluetooth pada ponsel dan komputer. Itu juga termasuk jaringan nirkabel yang lainnya. Prinsip dasar sebuah jaringan nirkabel sebenarnya sama dengan jaringan tertentu, berkartu atau Ethernet card. Fungsi akses point sering disingkat IP pada sebuah jaringan nirkabel mirip dengan hub pada jaringan komputer yang berbasis kabel. Jadi sebenarnya jaringan nirkabel ini sering kita pakai atau sering kita gunakan, tetapi emang bahasanya mungkin di bidang IT nirkabel, beda dengan besar kita. Mungkin masih banyak orang yang belum tahu apa itu definisi nirkabel. Tapi sebenarnya nirkabel itu adalah jaringan yang bisa terbagi tanpa menggunakan kabel. Jadi yang contohnya adalah WiFi. Adapun selanjutnya adalah ini adalah komponen-komponen jaringan nirkabel. Ya, ini adalah seperti akses point-nya. Inilah yang pertama membagikan jaringan yang bisa disampaikan kepada komputer kita atau bisa sampai juga ke smartphone kita. Dan ini adalah akses point-nya, contoh gambarnya. Inilah yang bekerja untuk mencari jaringan dari satelit dan menyampaikan ke kita. Mungkin Anda semua bisa memahami gambar tersebut ya. Nah, seperti ini dari akses point kan, dari dia mencari jaringan ke satelit dari atas dan bisa menyampaikannya ke laptop, smartphone, dan komputer yang lainnya. Jadi dia bisa membagikan jaringan tanpa menggunakan kabel. Mungkin yang sering kita lihat adalah seperti kita di internet, banyak dari komputer itu menggunakan kabel untuk terhubung ke jaringannya. Nah, beda dengan kabel ini, dia menggunakan penangkapan dari sinyal untuk menyambungkan internet ke kita. Yang kedua adalah keunggulan jaringan nirkabel. Ya, keunggulan jaringan nirkabel ini bermacam-macam. Salah satunya adalah tingkat mobilitas tinggi. Di sini, penggunaan jaringan nirkabel memberikan kemudahan terhadap pengguna untuk mengakses informasi dimanapun mereka berada selama dapat terjangkau jaringan tersebut. Nah, jadi ibaratnya seorang pengguna yang berada di lokasi mana saja, di kantor atau di ruang publik atau hotspot, selalu dapat tersambung ke internet, sehingga komunikasi serta proses mendapatkan data atau informasi bisa dilakukan dengan lebih cepat. Yang kedua adalah proses instalasinya mudah dan cepat. Ya, mungkin kita semua di sini sudah pandai mungkin menghubungkan dari PC kita atau dari HP kita untuk menyambungkannya ke internet, ke hotspot. Apalagi misalnya kita lagi nongkrong di cafe atau di sekolah atau dimanapun, itu pasti ada wifi-nya.
Mungkin di situ kita bisa manfaatkan untuk mengakses internet lebih kencang dan lebih cepat. Yang ketiga adalah lebih fleksibel. Di sini pengguna jaringan kabel memungkinkan kita membangun sebuah jaringan komputer pada tempat-tempat yang tidak mungkin atau sulit dijangkau oleh kabelnya, seperti di kota-kota besar. Infrastruktur untuk tempat kabel sudah sangat sulit dan tidak mempunyai tempat yang cukup memadai, sehingga menggunakan jaringan kabel menjadi salah satu alternatif solusi yang tepat. Nah, di sini mungkin itulah yang dinamakan lebih mudah cepat. Dia tidak menggunakan kabel, melainkan hanya menangkap sinyal dari access point yang disediakan. Yang keempat adalah meningkatkan produktivitas. Di sini ialah karena jaringan kabel dapat selalu tersambung ke jaringan internet atau infrared dimanapun pengguna berada dalam selama jangkauan jaringan. Seperti dalam sebuah perusahaan ketika karyawan dapat mengakses informasi di lokasi manapun. Jadi di sini jaringan kabel ini dimanapun bisa meningkatkan kita untuk cepat menggunakan internet, karena dia istilahnya cepat meresponnya gitu. Yang ketiga ini ya itulah, setelah ada kelebihan mungkin di sini ada kekurangannya. Kelemahan dari jaringan kabel tersebut ialah yang pertama adalah keamanan. Ya, jaringan kabel ini memang mudah diakses, tapi jaringan ini keamanannya tidak terjamin. Karena jaringan kabel bekerja dengan medium udara. Sebenarnya transmisi data dapat ditangkap dan disadap oleh siapa saja, sehingga banyak sekali jenis serangan yang terjadi pada jaringan kabel. Namun, ada beberapa teknik dan tips optimasi jaringan. Nah, mungkin di sini Anda sekalian bisa menggunakannya dengan di sana. Karena tidak semuanya jaringan WiFi itu aman. Kadang ada juga orang yang membuatnya untuk berniat jahat. Jadi kedepannya mungkin Anda semua bisa pandai-pandai untuk menggunakan jaringan WiFi ini. Yang kedua adalah kecepatannya. Mungkin di sini kalau faktor kecepatan, jika ada suatu WiFi terlalu banyak orang yang menggunakannya, mungkin kecepatannya akan berkurang karena daya tampungnya jaringan kabel ini transmisinya data 11 Mbps hingga 54 Mbps. Jadi jika terlalu banyak orang yang menggunakannya, maka akan berkurang kecepatannya. Dan yang kedua, dari faktor cuaca juga sangat berpengaruh. Ketika mungkin hujan atau petir, jaringan kabel ini mengurangi kecepatannya karena emang mengingat bahwa sistem transmisinya yang digunakannya adalah medium atau gelombang di udara. Dan yang ketiga adalah biaya hostnya. Ya, mungkin di sini biaya host ini harga komponennya untuk membuat jaringan kabel ini masih sangat tergolong mahal karena emang biaya yang digunakan tidak sedikit, mesti lebih banyak lagi dan banyak lagi biaya administrasinya. Lanjut. Nah, di bagian kedua ini kita membahas tentang jenis teknologi jaringan kabel. Yang pertama adalah di sini kita membahas tentang WPAN atau Wireless Personal Area Network dan WLAN, Wireless Local Area Network. Lalu di materi selanjutnya ada juga namanya WAN atau Wireless Wide Area Network. Mari kita bahas per poinnya. Ya, di sini kita membahas tentang WPAN atau Wireless Personal Area Network. Jadi WPAN ini adalah jaringan wireless dengan jangkauan area yang kecil, contohnya Bluetooth, infrared, dan Zigbee.
Mungkin di zaman dulu kita sering menggunakan Bluetooth untuk mengirim foto ya di HP Nokia dulu. Banyak kita gunakan Bluetooth. Tapi zaman sekarang Bluetooth sudah tidak lagi terpakai karena memang sudah banyak aplikasi-aplikasi atau software-software yang bisa mengirim data lebih cepat dari Bluetooth. Tetapi sebenarnya Bluetooth juga sekarang masih ada yang menggunakannya. Jadi pemanfaatan WIPN ini adalah cakupan daerahnya ya sempit, yaitu sekitar 20 meter yang bisa menjangkaunya. Adapun dari WIPN ini adalah seperti ini. Jika kita ada nampak, ini dia. Seperti zaman sekarang, jika kita menggunakan earphone, itu menggunakan Bluetooth. Itu saya bilang tadi, bisa ada juga software atau perangkat yang menggunakan Bluetooth sebagai media untuk bertukar file atau bertukar data. Untuk seperti ini. Ada pun zaman sekarang kan menggunakan Bluetooth untuk membuat memutar lagu dan tidak menggunakan kabel. Jadi sama juga seperti ini. Ini mungkin gambarnya bisa semua siswa pahami. Juga sedikit contohnya mungkin ketika kita di mobil kan. Nah, sekarang banyak mobil untuk dari tabnya radionya menggunakan Bluetooth untuk memutar musik dari HP tanpa memerlukan kabel-kabel seperti kabel-kabel lainnya. Implementasinya dari wireless PAN ini diterapkannya adalah telepon seluler, PDA phone, dan audio handset. Nah, inilah yang tadi yang Bapak terangkan tadi. Adapun kelebihan dan kekurangan WIPN ini adalah kelebihannya adalah konsumsi daya rendah, ya. Dan yang kedua adalah mobilitas pergerakan yang tinggi. Mungkin bisa siswa baca sedikit sampai ini. Dan mungkin langsung saja terakhir, WIPN adalah menggunakan berbagai topologi jaringan sesuai dengan kebutuhan. Kekurangan dari WIPN ini sendiri, jarak jangkaunya pendek, hanya sekitar 100 meter kurang lebih, dan data rate-nya rendah. Adapun dari materi pembahasan berikutnya adalah LAN atau Wireless Local Area Network. Nah, di sini WLAN adalah singkatan dari Wireless Local Area Network. Pengertiannya ialah sebuah jaringan komputer yang menghubungkan perangkat dengan memanfaatkan gelombang radio sebagai media transmisinya. Jadi di sini yang pertama adalah access point. Nah, inilah yang kita lihat tadi sebagai WiFi. Dia adalah pemberi jaringan untuk pengguna banyak. Dan yang kedua adalah wireless LAN. Seperti ini. Mungkin bisa Anda pahami semuanya. Dan yang ketiga adalah mobile desktop. Nah, jadi mobile desktop ini mungkin sedikit dari Bapak. Ini adalah misalnya kita dari PC atau komputer menggunakan jaringan. Dari jaringan kita ini kita bisa berbagi lagi ke perangkat lain seperti ini contohnya. Nah, jadi jika ini kita tekan, kita menggunakan kabelan, maka dari PC kita ini bisa memberikan hotspot kepada perangkat lain. Jadi itulah kelebihannya dari mobile desktop ini. Dia bisa memberikan jaringan ke perangkat lain dari kabelan yang disediakan. Adapun kelebihan dan kekurangan kabelan ini, kelebihannya ialah bisa digunakan dengan mudah dan berbagai tempat karena tidak menggunakan kabel. Ya, di sini sama seperti yang kita bahas tadi, tentang WiFi, dia lebih mudah dan lebih praktis. Saya Ananda pahami ini. Adapun pembahasan yang selanjutnya ya tentang WAN atau Wireless Wide Area Network. Apa sih itu jaringan network ini? Ya, adalah WAN ini adalah salah satu bentuk jaringan dari kabel. Ukurannya lebih besar dari jaringan area luas dibandingkan dengan jaringan area lokal, memerlukan perbedaan teknologi dan ditawarkan secara regional, nasional ataupun
bahkan secara global dan disediakan oleh penyedia layanan nirkabel. Ya, seperti inilah contoh gambar nirkabelnya. Jadi dari jaringan nirkabel ini dia kerjanya melalui jangkauannya besar, bahkan bisa sampai global. Dia menggunakan satelit untuk penyampaian dan transmisi sinyalnya gitu. Jadi di WAN ini pertama ya tentang bentuk komunikasi. Di bentuk komunikasi WAN ini, teknologi WAN memungkinkan pengguna untuk membangun koneksi nirkabel melalui jaringan publik maupun privat. Koneksi ini dapat dibuat mencakup suatu daerah yang sangat luas seperti kota atau negara. Di bagian keduanya, point to point. Di point to point ini disebut juga sebagai jaringan density line, di mana jaringan ini secara privat berhubungan satu sama lain. Jadi dia itu ibaratnya jaringannya terikat. Dan yang ketiga adalah circuit switching ini. Circuit switching ini merupakan metode dengan keberadaan sirkuit secara fisik yang terdedikasi. Dan yang ketiga adalah yang terakhir, ada tentang paket switching. Di sini metode ini pada peralatannya melakukan share link to point to point. Mungkin nanti bisa Anda cari di internet pengertian dari sini untuk pembahasan yang lebih detail ya. Nah, adapun dari teknologi seluler itu bagian-bagiannya adalah ini. Nah, ya, sejak pertama kali bertemunya jaringan seluler itu adalah yang pertama adalah 1G ya. Mungkin ini mungkin pada pertama kali kita mungkin masih kita belum lahir lagi ya untuk Anda semua atau sudah walaupun masih kecil. Nah, di jaringan 1G ini komunikasi mobile phone wireless pertama kali dikembangkan dengan menggunakan sinyal analog. Sinyal suara akan dikirim dengan menggunakan gelombang, frekuensi, atau modulasi FM. Nah, dan yang kedua adalah tentang generasi kedua atau 2G. Nah, di 2G ini perkembangan teknologi wireless seluler yang sangat ambisius memicu munculnya seluler dengan sistem digital. Dan yang ketiga adalah mungkin di 3G. Ya, mungkin di 3G ini kecepatan jaringannya sudah sedikit meningkat ya, mungkin sudah sedikit cepat dan sudah dikembangkan di Android dan mungkin yang sekarang kita pakai. Yang jaringannya yang pertama kali digunakan Android adalah 3G. Dan ada yang keempat ini adalah HSDPA atau merupakan teknologi yang disempurnakan dari teknologi sebelumnya yang juga dapat disebut dengan 3,5G atau 3G atau Turbo 3G yang memungkinkan jaringan berbasis Universal Mobile Telecommunication System atau UMTS. Nah, mungkin di sininya adalah 4G ya. Mungkin di 4G ini zaman yang kita sudah jalani, di 4G ini adalah jaringan yang paling sekarang kita gunakan ya, untuk data kita. Bahkan sekarang ada yang dinamakan dengan 5G sudah keluar, tetapi untuk di Indonesia belum, sedang dikembangkan oleh di Indonesia. Mungkin beberapa tahun ke depan 5G ini sudah bisa diakses di Indonesia. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat.